Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita bakal belajar mengenai manajemen likuiditas bank syariah. Apa itu likuiditas bank syariah? Definisi dari likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Sedangkan manajemen likuiditas bank memiliki pengertian sendiri, yaitu suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar. Lalu, apa sih tujuan dari manajemen likuiditas bank tersebut? Tujuan manajemen likuiditas itu diantaranya yang pertama, menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari. Kedua, mampu memenuhi kebutuhan dana yang sifatnya mendesak. Ketiga, memuaskan permintaan nasabah akan pembiayaan. Keempat, memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. Kelima, menjaga posisi likuiditas bank agar mampu memenuhi rasio yang ditentukan bank sentral. Dan yang keenam ialah meminimalkan idle fund. Semakin baik manajemen likuiditas yang dilakukan bank, akan semakin sehat pula kondisi keuangan bank tersebut. Ciri-ciri bank yang memiliki likuiditas yang sehat, yang pertama ialah memiliki sejumlah alat likuid, baik itu cash asset atau uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas tanpa harus mengalami kerugian, baik sebelum atau sesudah jatuh tempo. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan repurchase agreement. Dan ciri yang keempat yaitu memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat. Ada dua rasio yang digunakan. Yang pertama adalah rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga, yaitu merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat likuid bank yang tersedia. Alat likuid bank terdiri atas uang kas, saldo giro pada bank sentral, dan bank koresponden. Dan untuk rasio yang kedua, yaitu rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga atau Finance to Deposit Ratio yang disingkat dengan FDR, yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai perencanaan likuiditas bank syariah. Melakukan analisis perencanaan likuiditas yaitu mengidentifikasi kebutuhan utama terhadap likuiditas, kemudian membandingkan kebutuhan tersebut dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki pada bank saat itu. Analisis ini dilakukan dengan 4 tahap sebagai berikut. Untuk tahap yang pertama yaitu kalian harus mengklasifikasikan sumber-sumber dana utama bank berdasarkan tingkat kecepatan berputarnya. Lalu kelompokkan dana yang sifatnya stabil atau tetap dan dana yang berfluktuasi. Estimasikan persentase pada masing-masing kelompok pada dana tersebut dilihat dari waktu penarikannya. Maka terdapat dua jenis dana, yaitu yang pertama dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu meliputi tabungan dan giro wadiah, serta yang kedua yaitu dana yang ditarik pada saat jatuh tempo meliputi investasi mudharabah. Untuk memperkirakan jumlah penarikan pada tabungan dan giro wadiah, bank syariah harus menganalisis dari pengalaman penarikan dana harian pada masa-masa sebelumnya atau historical data. Untuk tahap yang kedua yaitu kelompokkan jenis aktiva yang liquid maupun yang tidak liquid. Tujuan dari pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dari aktiva lancar yang dimilikinya. Tahap yang ketiga yaitu bandingkan total aktiva lancar dengan dana yang dianggap berubah-ubah atau volatile. Apabila perbandingan tersebut hasilnya sama dengan 1, berarti posisi kebutuhan likuiditas persis sama dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank saat itu, atau kondisi ini biasanya disebut dengan balance liquidity position. Tahap yang keempat yaitu menentukan kebutuhan likuiditas bank
yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kewajiban reserve yang ditetapkan oleh Bank Sentral, yaitu merupakan giro wajib minimum atau GWM yang merupakan ketentuan Bank Indonesia. Giro wajib minimum merupakan kewajiban cadangan atau reserve requirement yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase dari dana pihak ketiga atau DPK. Dana pihak ketiga meliputi seluruh DPK dalam rupiah maupun valuta asing pada seluruh kantor dan peserta kas bank yang bersangkutan di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu kebutuhan dana operasional, di mana rencana penyaluran pembiayaan termasuk komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Bisnis di perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Oleh karenanya, pemenuhan komitmen harus menjadi fokus bank syariah. Yang ketiga yaitu estimasi penarikan dana oleh nasabah, baik yang reguler maupun irregular. Faktor keempat yaitu saldo minimum pada bank koresponden. Dan untuk faktor yang kelima yaitu strategi pengelolaan likuiditas itu sendiri. Nah, selain itu, kita juga mengenal adanya 4 teori dalam manajemen likuiditas bank. Nah, untuk teori yang pertama yaitu commercial loan theory. Teori ini beranggapan bahwa bank-bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya atau biasa disebut dengan self. Teori yang kedua itu shiftability theory. Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktifanya ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Teori yang ketiga yaitu anticipate income theory. Disebut juga dengan teori pendapatan yang diharapkan. Teori ini berkesimpulan bahwa sama sekali benar bagi sebuah bank untuk memberikan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan pinjaman-pinjaman bukan untuk dagang. Teori yang terakhir yaitu teori keempat. Mereka menyebutnya dengan liability management theory. Teori ini melihat struktur aktiva bank mempunyai peran mencolok yang harus dimainkan dalam menyediakan likuiditas untuk bank. Teori ini juga harus melampaui cara pendekatan dengan satu dimensi dan menyatakan bahwa bank juga dapat menggunakan aktivanya untuk tujuan-tujuan likuiditas. Pada bank syariah, ada beberapa rasio keuangan untuk mengukur likuiditas suatu bank. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, di mana aspek-aspeknya yaitu yang pertama yaitu cash ratio. Cash ratio merupakan kemampuan bank untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aset alat atau alat likuid yang dimilikinya. Dengan rumus, cash ratio sama dengan kas ditambah penempatan pada bank lain dibagi utang lancar dikali tabungan plus deposito. Aspek yang kedua yaitu LDR. LDR di sini bukan long distance relationship ya, tapi LDR adalah loan to deposit ratio, di mana loan to deposit ratio ini menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Dengan rumus, loan deposit ratio sama dengan total pembiayaan dibagi total DPK plus modal inti. Nah, itu tadi materi mengenai manajemen likuiditas bank syariah. Sebelum videonya berakhir, Ane mau kasih pantun nih. Makan alpukat sama selasih. Cakep. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.